hafal perpindahan merah seluruhnya. Merah seluruhnya ini adalah maksudnya all red, teman-teman. Teman-teman pasti pernah mengalami kalau lagi ada di suatu persimpangan yang besar, begitu kan? Ada sekitar 2 detik lah kira-kira, itu semua kendaraan nggak ada yang berani maju gitu kan, pasti bertanya-tanya. Nah, itu sebenarnya di semua kaki simpang kendaraan-kendaraan sedang melihat lampunya merah semuanya. Ini yang disebut sebagai all red atau merah seluruhnya. Si all red ini fungsinya adalah untuk clearance area ini. Karena kadang-kadang kan masih ada kendaraan yang masih tertinggal di sini. Sehingga kalau yang dari sini maju kan bahaya tuh ya teman-teman. Itu dia fungsinya kenapa ada sekitar 2 detik lah semua simpang sebaiknya dikasih, semua kaki simpang dikasih all red begitu ya. Nah di sini setelah lampu kuning di Pine Street ada mau kita kasih merah seluruhnya. Berapa durasinya? Ini adalah 5 dikurangi 3,5. 5-nya dari mana? 5-nya dari sini, ya. Yang ini nih 5, kemudian dikurangi 3,5. Yang ini, karena kita lagi mengerjakan Pine Street. Oke, kita tulis ya. Ini 5 dikurangi 3,5. Begitu. Sehingga ini jawabannya 1,5 detik all red-nya. Kemudian setelah lampu kuning di Oak Street dengan cara yang sama, tadi Oak Street kita lihat ini dia 5 juga kebetulan kan. Nah, maka kita tulis di sini 5, kemudian dikurangi 3 detik. Oke, 3. Sehingga di sini 2 detik all red-nya. Nah, supaya teman-teman jangan lupa, sebaiknya ini dikasih kode-kode begitu ya. Kalau teman-teman ya, ini 5 itu adalah dapatnya dari sini, misalnya di catatannya dikasih panah begitu atau apalah terserah. 3,5 ini usulnya asal usulnya dari sini begitu kan, misalnya, supaya jangan lupa. Nah, prosedur nomor 2 sampai di sini. Kemudian kita bisa lanjutkan ke prosedur nomor 3. Ininya ketinggalan. Prosedur nomor 3, kita menentukan waktu perpindahan pejalan kaki. Di sini juga kita mengerjakannya 2 kali, ya. Di mana nih saya tulis? Di sini apa masih kelihatan? Prosedur nomor 3, kita menentukan waktu perpindahan pejalan kaki. Tentukan waktu perpindahan pejalan kaki. Kita kerjakan juga 2 kali seperti biasa. Nah, teman-teman harus bayangkan pejalan kaki kita lagi ada di Pine Street, dia pastinya akan menyeberangi Oak Street. Pejalan kaki kita di sini kan orangnya nih, ya. Orangnya berdiri di Pine Street karena pertama kita akan mengerjakan untuk Pine Street dulu. Untuk yang Pine Street nih, ya. Orangnya di sini, ketika dia menyeberang maka dia seberangi ini. Begitu kan? Maka di prosedur nomor 3 ini kita adalah si lebar yang dia seberangi, lebarnya si O 40 dibagi kecepatan pejalan dalam menyeberang. Begitu. Di prosedur nomor 3 disuruh pakai asumsinya adalah 4 feet per detik. Seperti itu kan? Sehingga 40 dibagi 4 adalah 10 detik. Begitu. Lakukan hal yang sama terhadap Oak Street. Kalau si penyeberang kita adanya di Oak Street, dia berdiri di sebelah sini, maka dia akan menyeberangi Pine Street. Ya, maka di sini adalah orangnya berdiri di Oak Street. Boleh teman-teman kasih keterangan di dalam kurung ya. Dia menyeberangi Pine Street. Masih kelihatan? Ya, sehingga di sini bisa kita tulis
56 dibagi 4. Seperti itu. Ini adalah 14 detik. Ya kan? Nah, kemudian lagi di soal dikatakan bahwa si persimpangan kita ini disediakan lampu untuk pejalan kaki. Teman-teman pasti pernah lihat kan lampu pejalan kaki di persimpangan. Di lampu itu salah satunya ada kadang-kadang warna merah berkedip-kedip seperti itu kan? Ya. Nah, kita akan menghitung sampai ke sana juga. Di sini kita tulis flashing downward, si lampu merah di lampu pejalan kaki lagi flashing begitu ya. Pada Pine Street 10 dikurangi 3,5. Begitu. 10-nya dari mana? 10-nya dari yang ini nih. Nah, 3,5-nya dari mana? 3,5-nya dari prosedur nomor 1. Begitu. Sehingga boleh ditulis di sini kode prosedurnya ini adalah prosedur nomor 1. Kemudian angka 10 ini dapatnya dari prosedur nomor 3. Begitu, boleh supaya jangan lupa. Sehingga 10 dikurangi 3,5 adalah 6,5 detik. Ya, lakukan lagi hal yang sama. Flashing downward di Oak Street. Nah, kita lihat datanya Oak Street. Di sini adalah 14 dikurangi 3. Ya, yang ini 3 detik. Maka hasilnya adalah 11 detik. Seperti itu. Ya. Ini prosedur 3 sudah selesai. Sampai di sini kita lanjut ke prosedur yang keempat. Prosedur keempat adalah kita menghitung waktu-waktu hijau minimum. Waktu-waktu hijau minimum. Mungkin saya hapus sebelah sini. Ya. Prosedur nomor 4, hitung waktu hijau minimum. Teman-teman bisa baca di prosedurnya. Waktu-waktu hijau minimum. Sekarang kita dikat nih. Ininya pindah sendiri. Di prosedur teman-teman bisa lihat untuk menghitung waktu-waktu hijau minimum, rumusnya adalah waktu perpindahan pejalan kaki. Waktu perpindahan pejalan kaki dikurangi kuning, kemudian ditambah waktu minimum berjalan. Nah, seperti itu. Kita kerjakan 2 kali. Yang pertama untuk Pine Street. Untuk Pine Street, waktu perpindahan pejalan kakinya adalah 10 dari prosedur nomor 3. 10 ini dari prosedur nomor 3 tadi. Nah, ini dia ya. Saya kasih kode kecil di sini. Prosedur nomor 3 dikurangi kuning. Kuningnya tadi 3,5 detik kan? 3,5 detik sudah dihapus dari prosedur nomor 1. Jadi saya tulis saja sini supaya teman-teman jangan lupa prosedur nomor 1. Kemudian waktu minimum berjalan adalah 7. Dapatnya dari mana? Baca di prosedurnya. Ada di sana ya. Asumsi untuk waktu minimum berjalannya. Sehingga ini hasilnya adalah 13,5 detik. Nah, di sini ada hal yang teman-teman harus ingat.
Kalau hasil di sini kurang dari 15 detik, maka teman-teman yang dipakai jangan yang ini, tapi 15 detik. Ya, kita pakainya 15 detik. Begitu. Oke. Nah, kita lakukan perhitungan untuk Oxstreet. Hal yang sama. Perhitungan untuk Oxstreet. Hasil dari prosedur nomor 3, Oxstreet, prosedur nomor 3 adalah 14. Ini dapat dari prosedur nomor 3. Kemudian hasil dari prosedur nomor 1, tadi si Oxstreet adalah 3 detik, ditambah 7. Ini hasilnya adalah 18 detik. Karena ini sudah lebih dari 15 detik, maka angka 18 ini boleh kita pakai. 18 detik ini. Seperti itu prosedur nomor 4. Sekarang kita akan lanjut ke prosedur yang nomor 5. Prosedur nomor 5 adalah hitung waktu-waktu hijau. Nah, hitung waktu-waktu hijau. Di sini ada hal yang teman-teman harus tentukan dulu definisinya, baca prosedurnya. Hitung waktu-waktu hijau. Kita harus cari tahu yang mana dulu si kaki simpang yang minimum kritis. Begitu kan? Prosedur nomor 5. Oke, kita tentukan dulu mana kaki simpang kita yang minimum kritis. Apakah Pine Street, apakah Oxstreet. Nah, caranya adalah kita lihat sebuah kaki simpang yang volume di jam sibuknya paling rendah. Nah, di kasus ini yang volume pada jam sibuknya paling rendah adalah Oxstreet. Sehingga kaki simpang Oxstreet yang disebut sebagai minimum kritis pada kasus yang ini. Oke, kita tulis dulu supaya jangan lupa. Oxstreet adalah, kita tulis dulu pekerjaannya, menghitung waktu hijau. Seperti itu, kita kasih tahu bahwa si minimum kritis adalah Oxstreet. Nah, kita lanjut sekarang. Bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya adalah volume teramai. Saya tulis saja, volume teramai dikali, ini tidak ada di prosedurnya, jadi saya tuliskan saja di sini, hasil dari prosedur nomor 4 yang tersepi. Hasil dari prosedur nomor 4, tapi yang tersepi. Pendekat tersepi, maksudnya seperti itu ya. Kemudian dibagi dengan volume pendekat tersepi. Volume tersepi. Nah, seperti itu teman-teman. Sehingga di sini bisa kita tulis volume teramai 350 dikali hasil prosedur nomor 4 tapi yang tersepi, pendekat tersepi, begitu. 18. Ya, karena Oxstreet kan pendekat yang paling sepi ya. Tuh, maksudnya adalah minimum kritis. Nah, si Oxstreet pada prosedur nomor 4 hasilnya adalah 18. Awas ya, nanti teman-teman pas ujian jangan salah. Dibagi volume tersepi 250. Oke, sekali lagi, volume teramai kita 350, kemudian hasil dari perhitungan prosedur nomor 4 tapi untuk pendekat tersepi
Pendekat tersepi kita adalah Oxstreet. Pada prosedur nomor 4, Oxstreet hasil hitungannya adalah 18. Sehingga di sini 18 yang dipakai loh, bukan 15 ya. Karena 15 ini adalah punyanya Pine Street. Sementara Pine Street pada kasus ini bukan pendekat yang tersepi. Begitu ya, bukan minimum kritis. Oke, lanjut dibagi 250. Volume tersepi. Nah, ini hasilnya adalah 25,2 detik. 25,2 detik, kita pakai 25 detik. Iya. Ini adalah lampu hijau di Pine Street. Kita kasih saja keterangan. Ini adalah durasi lampu hijau di Pine Street. Seperti itu. Ya. Nah, teman-teman, kenapa di sini 25,2 saya pakainya 25 ya. Karena ini kan di belakang koma masih 2 ya. Kalau di belakang komanya di atas 5, kita boleh bulatkan ke atas. Di bawah 5 kita lakukan pembulatannya ke bawah. Seperti itu ya. Nah, ini sudah hampir selesai pekerjaan kita. Sekarang selanjutnya adalah prosedur yang ke-6 atau prosedur terakhir yang wajib untuk dikerjakan. Prosedur nomor 6. Saya hapus dulu sampai sini. Prosedur nomor 6, menyesuaikan panjang siklus dan distribusikan kembali waktu hijau. Oke, berarti kita akan menyesuaikan panjang siklus. Menyesuaikan panjang siklus dan distribusikan kembali waktu hijau tambahan. Dan distribusikan kembali waktu hijau tambahan. Seperti itu. Nah, kalau kita baca prosedurnya yang lengkap adalah sesuaikanlah panjang siklus, begitu kan ya? Atau jumlah dari seluruh hijau dan kuning ke interval 5 detik lebih tinggi berikutnya. Ada kata-kata bahwa kita harus melakukan melakukan penyesuaian panjang siklus ke interval 5 detik lebih tinggi berikutnya, seperti itu. Nah, caranya seperti ini teman-teman. Kita lakukan dulu perhitungan total siklusnya. Total siklus. Nah, si total siklus ini yang mana? Saya tulis di sini total siklus adalah hasil dari prosedur nomor 5 ditambah prosedur nomor 2 ditambah prosedur nomor 4 ditambah prosedur nomor 1. Seperti itu ya. Sehingga di sini prosedur nomor 5 hasilnya adalah 25. Ya, kita tulis total siklus 25 ditambah hasil dari prosedur 2. Hasil dari prosedur 2 tadi sudah terhapus. Coba kita lihat dulu hasil dari prosedur 2. 5 detik. Kita tulis di sini 5 detik. Total siklus. Yang mana saja yang harus ditotal? Nah, di sini saya berikan catatan supaya teman-teman nanti tidak bingung mana saja yang harus ditotal, seperti itu ya. Ini adalah hasil dari perhitungan 5
prosedur 5, kemudian ditambah prosedur 2, kemudian ditambah lagi prosedur 4, kemudian ditambah lagi prosedur 2. Oke. Prosedur 5, 25 detik. Prosedur 2, 5 detik tadi ya. Kemudian prosedur 4, 18 detik. Kemudian prosedur 5 adalah si 5 detik. Oke, seperti itu ya. Nah, kenapa mungkin teman-teman bertanya, ini kok dia prosedur 4, kenapa yang dipakai yang 18, bukan yang ini gitu ya. Karena kita ambil pendekat yang minimum kritis untuk di sini. Oke, kita lanjut dulu. Jadi ini total siklus adalah 53 detik. 53 detik. Nah, ingat tadi kalimat di prosedurnya adalah kita naikkan ke interval 5 detik di atasnya. Seperti itu kan? Sehingga kalau 53 mau kita naikkan ke interval 5 detik berikutnya, ini adalah 55. Begitu. Mudah-mudahan teman-teman gak bingung nih. Kalau bingung kan begini ya. Interval 5 detik. Berarti 5. Kemudian habis itu 10, 15, 20, 25, 30, kemudian 35, 40, 45, 50, 55, 60. Nah, kita hasil perhitungan kita kan ada di 53 ya, 53 di sekitar sini. Ketika mau kita naikkan ke interval 5 detik berikutnya, maka naiknya ke sini. Kalau ke sini terlalu jauh, ya, bukan 5 detik berikutnya kalau di sini. Sehingga 53 dinaikkan ke interval 5 detik berikutnya adalah 55. Seperti itu ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman paham nih sampai di sini. Oke. Jadi 55 detik. Ya, berarti kita punya waktu hijau tambahan, ya, selisih dari sini. Kita punya waktu hijau tambahan. Berapa waktu hijau tambahannya? Kan tadinya harusnya kan 53, tapi kita naikkan jadi 55, sehingga kita punya ekstra waktu sebanyak 2 detik. Nah, tadi kalimatnya di prosedurnya distribusikan kembali waktu hijau tambahan. Jika ada ya, dan ini kebetulan ada nih. Maka 2 detik ini kita distribusikan. Begitu kan? Distribusinya harus adil. Maka kita distribusikan 1 detik untuk Pine Street, 1 detik lagi untuk O. Gitu kan. Nah, seperti ini. Sudah selesai? Belum juga. Sehingga kita di sini Pine Street karena dapat tambahan 1 detik. Nah, ini lihat, tadinya lampu hijau di Pine Street adalah 25 detik. Dapat tambahan 1 detik, sehingga di Pine Street waktu hijaunya adalah jadi 26. Lampu hijaunya, ya kan? Nah, tulis saja boleh. Sehingga di Pine Street waktu hijau jadinya jadi 26 detik. Sementara di Oak Street tadinya 18 tambah 1 jadinya 19 detik. Seperti itu, teman-teman. Nah, prosedur nomor 7 boleh dikerjakan, boleh juga tidak. Prosedur nomor 7 adalah memprosentasekan si waktu-waktu ini, gitu. Seperti itu. Nah, setelah perhitungan durasinya selesai, bukan berarti tugas kita selesai sampai di sini. Masih ada lanjutannya. Lanjutannya adalah kita membuat diagram fase dari si
siklus ini. Bagaimana cara membuat diagram fasenya untuk metode Homburger dan Kehl nanti akan saya lanjutkan pada video selanjutnya. Mudah-mudahan untuk prosedur perhitungannya bisa dipahami dengan baik, terutama untuk hal-hal yang memang teman-teman harus teliti dalam melihat geometri simpangnya, seperti itu. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.